Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita semua membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kami di sini akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Implementasi 8 Keterampilan Mengajar dalam Pembelajaran di Kelas, Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama saya sendiri, nama saya Aulia Dwi Cahyani. NIM saya 222718997. Saya lahir di Lebak 1 Agustus 2000. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ruhe Restiani. NIM saya 22271180098. Saya lahir di Lebak 11 Desember tahun 2000 dan zodiak saya Sagittarius. Perkenalkan, nama saya Riko Hermawan. NIM 2227180 100. Lahir di Lebak tanggal 27 bulan Mei tahun 2000. Perkenalkan, nama saya Sri Rosanti. NIM 22271180003. Saya lahir di Lebak 12 Januari 2000. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengejar. Dalam KBBI, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah memberikan pelajaran atau melatih. Keterampilan dasar mengajar mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maksudnya adalah keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar, ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Sedangkan yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Menurut Allen dan Ryan, ada 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran atau setup, induction, and closure. Tujuan dari membuka pembelajaran yaitu menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Dan tujuan dari kegiatan menutup pembelajaran yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar yang telah dikuasainya. Yang kedua, keterampilan memberikan variasi stimulus atau stimulus variation.
Melalui variasi stimulus ini dimaksudkan untuk menjaga agar suasana pembelajaran selalu menarik dan tidak membosankan. Ketiga yaitu keterampilan bertanya atau question. Yang keempat yaitu keterampilan menggunakan isyarat atau silent and non-verbal clue. Yang kelima yaitu keterampilan memberikan ilustrasi atau contoh atau illustration and use of example. Keenam yaitu keterampilan memberikan balikan dan penguatan atau feedback and reinforcement. Ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Dan kedelapan yaitu keterampilan menjelaskan. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan mengajar. Tujuan keterampilan mengajar yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan oleh guru di dalam kelas. Selain itu, tujuan lain dari keterampilan mengajar ini yaitu untuk membekali tenaga pendidik. Jadi, seorang guru harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dan mampu terampil dalam menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, dengan memiliki pemahaman ini, seorang guru akan mempunyai persiapan mengajar yang baik dalam menguasai materi, serta mampu dalam memilih metode, model, dan pendekatan yang tepat, dan juga dapat menguasai kelas dengan baik, sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini ada 6 ya. Yang pertama itu kesesuaian atau relevan. Maksud di sini adalah kita dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Karena penyesuaian ini sangat penting supaya dalam menerapkan setiap unsur pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Contohnya nih, misalkan kita akan menerapkan keterampilan berbicara dan bahasa melalui penggunaan media dan metode yang bervariasi. Nah, hendaknya penggunaan tersebut disesuaikan dengan kompetensi pembelajaran yang ingin diraih. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi siswa, materi pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya, baik intern maupun ekstern. Yang kedua ada kreatif dan inovatif. Nah, tentunya dalam mengajar sangat diperlukan kreativitas dan inovatifnya agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa, agar siswanya minat dalam pembelajaran, agar siswa dapat termotivasi juga tentunya. Lanjut ya teman-teman, yang ketiga ada ketepatan atau akurasi. Digunakannya unsur keterampilan dasar mengajar agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien ya teman-teman. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus selalu memperhatikan aspek akurasinya atau ketepatannya agar bisa mencapai sasaran pembelajaran yang diinginkan. Dan untuk contohnya teman-teman bisa melihat di makalah kelompok 7 ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kebermanfaatan. Nah, di sini kebermanfaatan tidak kalah pentingnya dari prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya ya teman-teman. Karena unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu membangkitkan perhatian dan motivasi. Maksud di sini yaitu penerapan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus dapat membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Berikutnya yang keenam yaitu menyenangkan.
Suasana pembelajaran yang menyenangkan atau bisa disebut dengan joyful learning, karena menyenangkan termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru atau tenaga pendidik lainnya dalam mengarahkan atau membimbing proses pembelajaran. Dengan melalui pembelajaran yang asik, di situ siswa akan merasa happy, semangat, atau bahkan siswa akan merasa bebas untuk melakukan segala aktivitasnya. Tentunya sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi keterampilan mengajar. Menurut Boris, ada 4 hal yang mempengaruhi keterampilan guru dalam mengajar. Yang pertama yaitu karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian tersebut adalah sebagai berikut: motivasi berprestasi, ketepatan, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu faktor sikap, meliputi motivasi untuk mengajar, empati terhadap siswa, dan komitmen. Ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman tersebut antara lain meliputi lamanya mengajar, pengalaman mengajar suatu materi, dan pengalaman mengajar terhadap kelas tertentu. Keempat yaitu bakat atau prestasi. Bakat atau prestasi tersebut adalah skor tes pada kemampuan, indeks prestasi, dan hasil evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah, materi kelompok 7 sudah kami presentasikan. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya atau siapa yang ingin menambahkan penjelasan terkait dengan implementasi 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas? Kami persilahkan ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol dari pemerintah agar kita terhindar dari wabah virus corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.